Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Handayani Maku, kelas Kimia B, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mereview jurnal mengenai stereokimia. Dan jurnal yang akan saya review ini adalah jurnal internasional tentang Exploiting the Power of Stereochemistry in Drugs and Overview of Racemic and Enantiopure Drugs, atau mengeksploitasi kekuatan stereokimia dalam obat, gambaran tentang obat resemik dan enantiopure. Baiklah, sebelum saya masuk dalam review jurnal, saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan stereokimia. Stereokimia adalah studi mengenai molekul-molekul dalam ruang 3 dimensi, yakni bagaimana atom-atom dalam sebuah molekul ditata dalam ruangan satu relatif terhadap yang lain. Di dalam jurnal ini juga diterangkan bahwa stereokimia juga merupakan salah satu dimensi dalam farmakologi, karena menentukan bagaimana enantiomer berinteraksi dengan sistem biologis. Kiralitas juga sangat penting dalam desain obat. Enantiomer dari obat kiral yang sama dapat memiliki sifat farmakodinamik dan atau farmakokinetik yang berbeda. Sejauh ini, obat kiral terus menjadi kekuatan yang signifikan di pasar farmasi global karena kiralitas secara signifikan mempengaruhi sifat biologis dan farmakologis dari obat. Stereokimia berdampak pada keputusan yang dibuat dalam tahap absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitas dari penemuan obat. Selanjutnya yaitu kiralitas. Kiralitas adalah senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi memiliki rumus struktur yang berbeda. Ada dua kategori utama, yaitu ada isomer konstitusional dan atau merupakan isomer struktural dan stereoisomer. Untuk isomer konstitusional adalah molekul dengan komposisi atom yang sama tetapi pengaturan ikatan yang berbeda antar atom. Contohnya yaitu ada struktur dari katekol, resorsinol, dan hidroquinon. Untuk struktur katekol di sini yaitu gugus OH terikat pada atom nomor 1 dan 2 yaitu pada posisi orto. Struktur yang kedua yaitu resorsinol di mana gugus OH terikat pada atom nomor 1 dan 3 yang merupakan posisi meta. Sedangkan untuk struktur hidroquinon, gugus OH-nya terikat pada atom nomor 1 dan 4 yang merupakan posisi para. Selanjutnya untuk stereoisomer. Stereoisomer adalah molekul dengan satu atau lebih pusat kiral yang memungkinkan kemungkinan bentuk dengan rumus kimia yang sama tetapi berbeda dalam susunan spasial atom dan dapat digolongkan sebagai cis-trans isomer atau isomer optik. Kebanyakan obat kiral mengandung satu atau lebih pusat kiral. Senyawa alami seringkali merupakan enantiomer tunggal, misalnya morfin, epinefrin, dan levodopa. Sebaliknya, banyak obat yang disintesis secara komersial yaitu campuran racemat, contohnya yaitu ibuprofen. Tetapi ada kecenderungan yang meningkat di industri farmasi, yaitu untuk mengembangkan dan memasarkan produk yang hanya mengandung molekul kiral. Selanjutnya itu ada thalidomida, di mana thalidomida ini adalah salah satu obat hipnotik dan antimual pusat kiral. Itu ada R-enantiomer yang merupakan obat penenang efektif yang mengurangi kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur, sedangkan S-enantiomernya dapat menyebabkan pembentukan teratogen. Dan penting untuk disebutkan bahwa S-thalidomida terbukti bertanggung jawab atas lebih dari 2000 kasus cacat lahir serius pada anak-anak yang lahir dari wanita yang meminumnya selama kehamilan. Berikut ada gambar dari struktur thalidomida, yaitu ada R plus thalidomida dan S min thalidomidanya. Kemudian ada armodafinil atau nuvigil, di mana armodafinil adalah obat enantiopure seperti stimulan yang terdiri dari R-enantiomer dari obat racemat modafinil atau provigil.
di mana obat ini diproduksi oleh perusahaan farmasi Kebhalon Inc. dan telah disetujui oleh FDA pada tahun 2007. Berikut ada gambar dari struktur armodafinil. Baik, terakhir yaitu keuntungan potensial obat enantiomer tunggal meliputi memisahkan efek samping farmakodinamik yang tidak diinginkan dari efek toksik jika efek samping tersebut berada secara eksklusif dalam satu enantiomer. Lebih lanjut, kelebihan obat enantipur ini dibandingkan dengan obat rasemat sangat bervariasi tergantung pada kasusnya. Baiklah, demikian penyampaian dari saya. Jika ada kekeliruan dalam penyampaian ini mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurhayati Bialangi selaku dosen pengampu mata kuliah stereokimia ini. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.